Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang di Aula 2 Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk acara pembukaan Talkshow Milenial dan pelantikan pengurus FKO 2022-2021. Saya ralat untuk acara pembukaan Talkshow Milenial dan pelantikan pengurus FKO periode 2021-2022. Sebelumnya pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Semoga pada acara pagi hari ini bisa didapatkan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita Reza Syah Pahlevi. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائها فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang melantunkan dan yang mendengar mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita satukan suara kita bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nurul Jadid. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita sambut pembina FKO Nurul Jadid, Saudara Hidayatur Rahman. Dan marilah kita simak bersama sambutan dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yakni Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid, yakni Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Yang kami hormati Kepala Biro Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang kami hormati penyaji talkshow pemuda, yakni Muhammad Abdul Rauf, yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kita. Dan tak lupa pula kepada seluruh tamu undangan, dan tak lupa pula kepada pembina FKO Putri yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan kepada seluruh peserta talkshow pemuda dan teman-teman FKO yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat teriring salam dapat kita curah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ekspansi besarnya kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang dapat kita rasakan pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir dan berkesempatan hadir untuk mensukseskan acara ini, yaitu talkshow pemuda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia FKO yang sudah mensukseskan acara ini, di mana saya sendiri selama kegiatan ini kepada teman-teman FKO kurang mendampingi karena banyaknya kegiatan-kegiatan saya seperti itu. Dan saya memohon maaf kepada teman-teman FKO apabila kekurangan pendampingan dari saya selama kegiatan dari pemilihan ketua FKO baru sampai sekarang di penghujung acaranya, yaitu pelantikan sekaligus talkshow pemuda. Ini yang sangat saya sayangkan sekali, karena di akhir-akhir ini saya tidak bisa mendampingi secara full kepada teman-teman FKO. Tapi saya percaya bahwasanya FKO itu bisa melaksanakan acara sesukses ini. Saya tidak menyangka gitu, karena Oke, terima kasih. Saya tidak menyangka bahwasanya teman-teman menyiapkan sebegitu meriahnya seperti ini. Karena mulai kemarin saya tidak ngecek sama sekali ke sini. Karena ada tugas banyak yang mungkin kalau menurut kalian banyaknya itu masih bisa dihindari. Tapi saya sendiri masih mendampingi, cuma tidak maksimal begitu. Nah, itu yang sangat saya sayangkan, karena entah FKU Putra Divisioner dan FKU Putri Divisioner, saya memohon maaf apabila di akhir ini kurang pendampingan dari saya. Dan semoga untuk kedepannya FKO Divisioner lebih baik lagi, dan ketika ada yang meneruskan di luar, semoga ilmu yang kita dapat bersama di FKO tahun 2020-2021 ini bermanfaat. Dan khusus untuk FKO 2021-2022, semoga perjuangan kalian lebih baik dari sebelumnya. Dan kepada teman-teman FKO yang baru, saya ucapkan selamat datang, bahwasanya kalian ini akan sudah menjadi pengurus FKO, nanti siang akan dilantik seperti itu. Dan pesan saya untuk FKO Divisioner, semoga kalian itu bisa berkarir di luar ataupun masih di pondok, dan ilmu yang didapat semoga bermanfaat.
Dan yang terakhir, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun dari segi konsumsi dan lain sebagainya. Dan saya ucapkan mohon maaf kalau seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka lagi di tempat yang sama tapi beda acara seperti itu. Barusan di pembukaan, sekarang di talk show pemuda seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu untuk saya selaku moderator pada talk show pemuda pada pagi hari ini. Oke ya. Perkenankan kami untuk menyapa teman-teman dari pembina, dari penyaji, dan juga tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penyaji pada pagi hari ini yang sudah berkenan hadir pada kesempatan talk show pemuda ini dengan judul tema Membangun Profesionalisme Kepemimpinan Santri dalam Giroh Perjuangan dan Pengabdian. Seperti itu. Teman-teman yang ada di sini, saya yakin bahwasanya kalian itu adalah orang-orang hebat. Karena teman-teman yang ada di sini butuh perjuangan, harus mengikuti talk show ini. Pertama dari segi harus bayar ya, 5.000 katanya ya. Untuk kegiatan ini agar apa? Agar kalian itu mendapat ilmu dari talk show ini. Seperti itu. Boleh saya berdiri ya, biar lebih rileks gitu. Oke. Saya punya sapaan untuk teman-teman atau yel-yel lah, biar untuk menemani teman-teman dalam beberapa jam ke depan agar lebih ketika kalian tuh tidak ada suara ataupun kurang ngantuk ataupun yang lain lah gitu. Ini ada sapaan untuk kalian semua. Sapaannya gini. Kalau saya bilang apa kabar hari ini? Full spirit luar biasa. Jawabannya seperti itu ya. Bisa dipahami? Ketika saya bilang apa kabar hari ini? Jawabannya full spirit luar biasa gitu. Yang kedua, kalau saya bilang tunjukkan semangatmu, saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Masih semangat? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, saya coba ya. Apa kabar hari ini? Diangkat tangannya, full spirit luar biasa gitu ya, biar lebih semangat dalam mengikuti talk show pemuda ini. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Full spirit luar biasa. Yang kedua, tunjukkan semangatmu. Saya bisa, pasti bisa. Nah, salah ya. Ayo yang fokus gitu. Gimana barusan yang saya ajarkan? Saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa kompak? Saya coba satu-satu nanti ya.
Tunjukkan semangatmu. Kok kurang kompak ya? Kurang kompak, kurang meriah lagi. Saya coba yang putra dulu. Tunjukkan semangatmu. Oke, lumayan lah. Laki-laki itu harus semangat, harus tegas karena seorang pemimpin gitu. Yang putri nih ya, kalau seandainya yang putri lebih kompak dan lebih meriah, berarti putra ini tidak cocok dikatakan pemimpin seperti itu. Malu saya sebagai laki-laki seperti itu kan ya. Tunjukkan semangatmu. Waduh, kalah beneran ya. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke ya, itu untuk menemani kegiatan talkshow pemuda pada pagi hari ini. Kalau seandainya nanti teman-teman ada yang ngantuk, saya coba itu ya. Oke, sepakat ya? Oke, saya sedikit menyampaikan mengenai materi bahwasanya membangun profesionalisme kepemimpinan santri dalam giroh perjuangan dan pengabdian, yaitu menumbuhkan jiwa karakter, yaitu karakter profesional, pengabdian, dan disertakan sebuah perjuangan. Itu sangatlah penting untuk usia kita saat ini. Karena ini termasuk bentuk ikhtiar dan usaha kita dalam mewujudkan cita-cita untuk masa depan. Ini untuk kalian semua, bukan untuk saya. Buat kalian semua, gimana sekiranya penyaji yang hadir pada pagi hari ini itu bisa membagi ilmu, bisa sharing-sharing bersama. Untuk siapa? Untuk kalian seperti itu yang hadir pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan membacakan CV dari penyaji pada talkshow pemuda pagi hari ini atas nama Muhammad ABD Rauf SH. Tepat tanggal lahir Probolinggo 18 November 1997. Masih muda ya. Terus untuk penyaji pada pagi hari ini masih single, bisa berkesempatan untuk mencalonkan seperti itu. Siapa tahu nanti mau cari-cari gitu ya. Oke, ini yang terpenting nomor bisa dicatat 081 259 663 270. Oke ya. Emailnya mabdrauf18@gmail.com. Alamat Dusun Partelon, RT RW 0602, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember. Oke, orang Jember ya, orang Jember. Pendidikan formal 1. SD Negeri Tambelang 03 Kurucil Probolinggo. 2. SMP Negeri Kurucil 1 Probolinggo. 3. SMK Nurul Jadid. 4. Institut Agama Islam YIN Jember S1, dan untuk S2-nya masih ongoing, masih perjalanan gitu. OTW. Terus pendidikan non formalnya yaitu pernah di lembaga LPBA. Yang LPBA mana? Hadir. Yang putri? Hadir ya? Oh ya, oke. Terus untuk prestasi pernah menjadi Best Present LKTI LKTIN di Universitas Jember 2017. Terus peserta Sharon Conversion di Manila, Filipina 2018. Juara 3 debat hukum Islam di Win Syarif Hidayatullah Jakarta 2018. Banyak ya untuk prestasi, tapi tidak bisa dibacakan, nanti full di sini nanti kegiatannya. Terus untuk prestasi ataupun pengalaman untuk pengalaman organisasinya, Ketua Umum IMC YIN Jember 2017, terus Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu YIN Jember. Ketiga, pengurus pusat kajian anti korupsi dan hukum pidana 2018 sampai sekarang. Nah, itu untuk organisasinya. Terus moto hidup, karena hidup adalah drama, maka jadilah sutradara yang terbaik, seperti itu. Mungkin kita sambut bersama penyaji kita untuk
ke tempat atas pentas. Kepada Muhammad ABD Rauf dipersilahkan. Beri aplaus yang meriah untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Perlu kami ingatkan kembali untuk waktu yang akan kita sediakan dari panitia. Kita punya waktu jam 9.46. Kita akhiri kegiatan ini, kita kasih 1 jam, kita akhiri jam 10.46 seperti itu. Berarti untuk 30 menit pematerian, 30 menit untuk tanya jawab. Oke. Selebihnya kami serahkan kepada penyaji. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, mana suaranya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, guru kita, panutan kita semua, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini BA. Semoga beliau diberi kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan bisa mendampingi kita sampai kita lulus dari Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Kedua kalinya saya sangat senang sekali bisa hadir di acara yang sangat luar biasa ini. Mungkin teman-teman sekitar 6 tahun lalu saya berada di posisi seperti kalian. Saya berada di duduk untuk mendengarkan para pemateri ketika ada di depan. Tapi alhamdulillah pada pukul 9.50 tanggal 15 Januari 2021 di sini saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan sharing pengalaman kepada kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebenarnya saya gak bisa bicara apa-apa ya, karena jujur ini pertama kali saya menjadi alumni dan dipercaya untuk menjadi pembicara sekaligus pemateri untuk berbagi ilmu. Mungkin ketika saya pernah diundang di beberapa perguruan tinggi seperti halnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Airlangga Surabaya, menurut saya itu hanya sekelas biasa. Tetapi ketika saya diundang oleh lembaga yang dimana saya bisa belajar, dimana saya bisa mendapatkan banyak ilmu, itulah satu kebanggaan dalam hidup saya. Makanya kemarin ketika Kabiro Pendidikan, Bapak Mujibur Rahman menelpon saya ketika diminta untuk mengisi dalam acara ini, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran apapun, saya siap untuk menjadi pemateri pada Jumat besok. Jujur, saya sekarang ini sudah S2 ya teman-teman ya. Mungkin adik-adik ini masih lingkupnya ini SMP dan SMA, ada MS juga kan? Iya, ini teman-teman kan masih proses peremajaan ya. Ada yang MTS, SMP, SMK, SMA, dan bahkan MA seperti itu kan. Mungkin dunianya masih, ya mohon maaf, hanya sebagai ya senang-senang saja. Tetapi kalau kita sudah menginjak kepada perguruan tinggi, ini salah satu moderator kita pada bagian ini sangat luar biasa. Mungkin sudah merasakan ya, bagaimana dunia tantangan baru ketika kita sudah berstatus menjadi mahasiswa. Mahasiswa, kalian masih siswa ya? Belum ada mahanya ya? Makanya segera lulus, biar punya titel maha ya. Oke, jadi langsung saja karena waktunya sangat mepet, ini karena juga mepet sholat Jumat dan saya diberi waktu 30 menit. Sebenarnya kalau bicara langsung seperti ini mungkin 1 jam 2 jam gak kerasa ya. Karena dengan saya jujur sebenarnya pengen nangis seperti itu. Tapi malu ya mungkin ya. Nangisnya dalam artian saya sangat terharu teman-teman. Ketika saya masih ingat dulu ketika SMK di sini, itu sekolah saya masih pada saat itu menjadi peserta seperti kalian yang ada di belakang, yang masih pakaiannya mohon maaf seperti kalian ya kan.
ternyata saya pernah bermimpi, bukan pernah bermimpi ya, pernah mengimpikan bahwa mungkin suatu saat saya bisa menjadi pemateri di depan. Ternyata benar, ketika kita selama ada usaha, tawakal dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu mengabulkan dan akan memberikan jalan kepada kita semua. Itulah saya sangat terharu ketika ada di forum ini. Jadi langsung saja, karena tema kali ini dalam talkshow pemuda atau milenial ini sangat seksis menurut saya, sangat menggugat ya bahasanya, yaitu dengan judul membangun profesionalisme kepemimpinan santri dalam Giro Perjuangan dan Pengabdian. PPT-nya bisa ditampilkan ya? Oke, iya. Oke, jadi next aja. Oke, jadi sebelumnya saya akan membagi 3 hal di sini teman-teman. Pertama, apa sih membangun profesionalisme, apa kepemimpinan santri, dan apa Giroh Perjuangan dan Pengabdian. Tapi sebelumnya, mungkin dalam pemikiran teman-teman yang dimaksud pemuda itu adalah orang yang masih belum dewasa, seperti itu ya. Pemuda adalah anak kecil, mungkin seperti itu. Pemuda adalah anak-anak. Tetapi definisi itu hanya definisi secara retrolek saja. Kalau kita ingin merunut kembali, apa sih definisi pemuda? Pemuda itu adalah tonggak kemajuan bangsa dan negara. Maka dari itulah teman-teman yang ada di forum kali ini, kalian adalah penentu bangsa Indonesia beberapa tahun ke depan. Jadi mengenai pemuda sebenarnya sangat luas cakupannya. Makanya dalam 3 keywords ini atau 3 kata kunci ini saya ingin membedah secara perlahan karena judul yang diminta oleh panitia mengenai ini. Pertama, membangun profesionalisme. Oke, di next. Oke, di sini ada beberapa hal teman-teman yang saya sudah petakan. Pertama, di situ ada tugas. Saya berdiri gak apa-apa ya? Oke, saya biasa kalau ngejelasin sesuatu gak bisa duduk anteng gak gitu ya. Karena kita sekarang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan, COVID ya. Jadi kita benar-benar harus patuh protokol kesehatan. Karena kemarin panitia meminta saya untuk rapid test terlebih dahulu. Alhamdulillah hasilnya non reaktif teman-teman. Dan semoga kita semua yang ada di forum ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi dalam hal ini saya akan membagi beberapa peta mengenai profesionalisme. Apa sih profesionalisme? Mungkin di kalangan teman-teman profesional, ya profesional. Apa sih profesional? Ya profesional kak, ya gitu-gitu aja muter-muter ya kan, gak selesai-selesai. Tapi kalau kita ingin membreakdown teman-teman, sahabat-sahabat santri, jadi profesionalisme kalau saya petakan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Pertama mengenai tugas. Ini kan teman-teman semuanya adalah organisatoris ya, semuanya anak OSIS kan? Iya. Jadi organisatoris itu condong atau melekat dengan yang namanya tugas, iya atau tidak? Tugas, apa itu tugas? Sesuatu yang diberikan oleh yang mewenang kepada kita agar kita bisa menjalankan dengan baik dan benar. Itulah tugas. Maka dari itu ketika sudah kita diberikan tugas, maka kita harus bertanggung jawab teman-teman. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu ialah kita bisa melakukan tugas itu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan kita. Tentunya banyak hal di sini, ada teamwork atau apa bahasanya ya, kerjasama dan sebagainya. Lalu setelah kita memberikan atau melaksanakan tanggung jawab teman-teman, kita tidak selesai di situ, tetapi ada yang namanya hubungan dan relasi. Ini kan ada MTS ya, ada SMP, ada MA, ada SMK dan ada SMA. Jadi teman-teman tidak hanya bisa berdiri dalam suatu OSIS di sekolahnya teman-teman sendiri, tetapi teman-teman bagaimana bisa membangun relasi atau hubungan agar sama-sama ada penguatan satu sama lain. Jadi kalau yang MTS ke SMP, contohnya seperti itu. Yang MA biasa ke SMK, yang SMK bisa ke SMA dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah membangun adanya hubungan dan relasi, kekuatan kita akhirnya menyatu. We will have a great power, ya kan? Kita akan memiliki kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat ketika kita sudah menggabungkan adanya power-power di setiap organisasi kita. Makanya hubungan dan relasi sangat penting teman-teman dalam konteks profesionalisme. Selanjutnya ada yang namanya fokus. Fokus itu apa sih? Jadi teman-teman mengenai fokus itu kita dituntut bagaimana kita tidak keluar dari rel atau jalan yang sudah disediakan dalam organisasi. Biasanya dalam organisasi itu ada namanya aturan ya kan, ada norma-norma yang berlaku di situ. Makanya teman-teman contoh, setahu saya di pondok ini terutama di kalangan SLTA itu ada majalahnya semua ya.
Yang di SMA itu ada namanya misi. Siapa ada pengurus misi? Coba angkat tangan misi. Oke, misi. Oke, banyak. Yang pengurus dari Karisma, dari Manje, majalah Manje, angkat tangan. Itu beneran itu ya? Kok kecil itu? Kayaknya bukan Manje, saya gak percaya itu. Karisma ya, dan ada yang namanya Masa, SMK. Siapa pengurus Masa? Oh itu ya, sedikit banget ya. Saya malu, tapi gak apa-apa. Dari SMP sama MTS ada nggak majalah? Apa namanya yang SMP? Ikro, oke saya pernah dengar. Yang MTS namanya? Oh, nggak ada. Nah, oke, stop. That's the point teman-teman. Ketika kita melihat bahwa ada saudara kita yang masih belum memiliki namanya majalah, mari kita tolong bersama-sama. Oke? Gak usah malu-malu ya yang MTS ya. Tapi MTS masih keren kok, banyak torehan-torehan yang bisa didapatkan. Setelah kita fokus, ada namanya konsisten. Konsisten itu kalau dalam bahasa pondok atau bahasa Islami apa namanya? Istiqomah. Jadi kita selalu melakukan itu dengan kesabaran, keikhlasan. That's what we call as consistency. Jadi namanya konsisten teman-teman. Oke, next. Operator. Oke. Sekarang kita akan berbicara kepemimpinan santri. Sebenarnya kalau kita berbicara teori mengenai kepemimpinan itu mungkin kalau saya berbicara di depan kalian, 1 hari 1 malam gak selesai. Karena banyak pakar-pakar dari luar negeri, baik itu yang dari muslim, non-muslim, itu yang banyak membahas tentang konsepsi apa sih dari kepemimpinan itu. Tetapi sebagai role model kita selaku umat Islam, kita akan merujuk kepada sifat atau dari karakter Rasulullah SAW. Pertama ialah sidik. Apa itu sidik? Jujur. Jadi teman-teman, ketika teman-teman di sini menjadi suatu pemimpin, artinya teman-teman harus mengedepankan namanya kejujuran. Bohong boleh mas sedikit-sedikit, biasanya seperti itu ya. Bohong dalam kebaikan boleh nggak? Waduh, itu terserah kalian, saya nggak mau nafsir. Karena mengenai kebaikan dan kebohongan atau apapun itu proporsional, tergantung kalian menyikapi. Yang kedua itu namanya amanah. Amanah itu apa teman-teman? Dapat dipercaya, yaitu kita melakukan suatu mandat atau perintah itu dengan jujur, dengan baik dan tepat seperti itu. Itu namanya amanah. Jadi karakter pemimpin, makanya Rasulullah itu ya selalu mendepankan 4 sifat ini sebenarnya. Walaupun dalam ketika kita membreakdown atau membedah lagi, itu masih banyak nilai-nilai yang kita dapatkan. Yang kedua amanah, yang ketiga tablik. Tablik itu apa? Delivering, menyampaikan. Jadi teman-teman, contoh Mas Hidayatur Rahman ya, saya contoh ini selaku katakanlah saya ketua OSIS SMA Anja. Dan Mas Hidayatur Rahman ini sebagai sekretaris saya memerintahkan Mas Hidayatur Rahman itu untuk mengirim contoh surat ya kan. Nanti apakah Mas Hidayatur Rahman itu bisa menyampaikan dengan baik dan benar, itu kita berbicara mengenai tablik ya. Jadi contoh biasanya kalau dalam konsep organisasi itu banyak tipikal ya teman-teman ya. Ada yang semangat, ada yang apa istilahnya NATO, apa sih NATO itu? NATO itu singkatan. No action, talk only, ya benar. Jadi yang ada yang ngomong terus tapi gak ada pekerjaannya, itu sangat biasa dalam organisasi teman-teman. Makanya kembali lagi kepada pembahasan yang awal, kalau kita sudah benar-benar bisa memaksimalkan adanya relasi, baik individu atau personal ataupun kelompok dengan kelompok yang lain, pastinya kita akan memiliki power atau kekuatan yang kuat seperti itu. Baru yang terakhir fatona. What is the meaning of fatona? Cerdas. Kenapa sih fatona itu tidak ada di atas atau tidak ada di pertama? Mengapa? Karena banyak orang pintar di negeri ini namun sedikit yang jujur. Betul atau tidak? Betul. Itulah realita yang kita alami sekarang di era global. Jadi fatona itu kalau dalam konsepsi kepemimpinan menurut Islam itu ya itu nomor sekian, bukan nomor 1. Yang paling penting itu adalah sidik, jujur terlebih dahulu. Ketika kita sudah jujur, kita sudah memiliki namanya integritas, pasti yang lain akan mengikuti teman-teman. Itu yang dimaksud dalam konsep kepemimpinan dalam santri. Makanya santri setidaknya bisa mencontoh ataupun uswah dari Rasulullah sebagai role model kita. Oke, next. Saya percepat ya, biar saya lebih suka dialog teman-teman ketika bertanya, saya sangat senang. Makanya di sini saya membawa 2 buku. Ini khusus 2 penanya yang baik nanti.
terbaik versi saya. Ini yang satu buku namanya Moderasi Islam. Ini sangat baik. Ini masih baru lah ya, Grace. Bukan bekas buku saya. Dan yang kedua ada buku Morality and Spirituality in Islam. Ya kalau yang nggak tahu bahasa Inggris nantinya dapat buku ini, ya pokok baca. Atau ditemani teman-teman biasanya yang SMPNJ LIPS ya, LIPS. Masih ada LIPS ya. Dan yang MTS namanya BPK. Saya ingat. BPK ada? Ada. Iya. Karena saya dulu ketika di LPBA saya juga pernah diminta untuk mengajar teman-teman atau adik-adik dari LIPS dan juga BPK. Tapi pada saat itu yang lebih semangat ya, ini penilaian saya ya, jangan cemburu. Dulu itu yang lebih semangat LIPS daripada BPK memang. Enggak, biasa aja. Oke, teman-teman, sekarang kita bicara output dari kepemimpinan santri. Apakah kalian percaya bahwa setiap kita melangkah dalam pondok pesantren, setiap kita mengikuti kegiatan yang namanya ubudiyah atau ibadah, apakah akan ada hasil yang benar-benar membuktikan? Oke, next. Sebenarnya saya pengen bikin surprise ya di sini ya. Ini kok langsung muncul semua ya. Kan nggak apa-apa. Yang pertama itu siapa? Yang pertama namanya? Siapa namanya? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah salah satu alumni pesantren dan juga tokoh muslim di Indonesia yang sekarang menjabat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang kedua ada yang tahu namanya ini? Saya langsung aja. Kalau ada yang tahu namanya, yang nomor 2, saya akan kasih buku ini. Serius. Saya yakin banyak yang nggak tahu ini. Ayo siapa? Awas ada yang bilang Kang Kalam loh ya. Gak ada yang jawab ya. Ya udah saya taruh bukunya. Oke. Jadi yang kedua ini ialah Profesor Dr. Kiai Haji Yudian. Beliau adalah salah satu alumni pesantren yang sekarang menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini alumni pesantren teman-teman. Yang ketiga siapa ini? Habibur Rahman El-Zarazi, ya tahu semua ya karena novelis terkenal di dunia. Makanya saya sebenarnya ingin bikin surprise gitu loh. Yang pertama tampil dulu, padahal saya sudah putar di animasi, tapi kok langsung gini ya. Baru saya ingin tanya, yang keempat itu siapa sih? Yaitu yang akan menjadi role model atau pemimpin di negeri ini nantinya ialah alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid. Itu yang cowok itu ngapain itu? Kok siul-siulan? Makanya yang cowok kalau pengen duduk di sini dan bisa lihat mbak-mbaknya ya atau teman-teman perempuannya, ya harus jadi pemateri dulu. Iya enggak? Ada yang mau sekarang gantikan saya? Meneruskan presentasi saya ada? Ayo yang ngacung, tak panggil lagi ya. Oke. Jadi teman-teman, biasanya santri itu kalau dalam konteks keilmuan di publik atau di umum itu semacam kolot. Santri itu adalah orang yang pakai sarung, orang yang pakai kopiah ya kan? Hanya itu aja. Ternyata bisa dibuktikan, ini hanya beberapa loh ya. Saya hanya memilih orang-orang yang mungkin saat ini menjabat di beberapa pemerintahan atau menjadi public figure, tiga-tiganya. Kalau kita mau nyusun mungkin dari ujung atas kanan itu sampai ujung sini gak cukup mungkin satu ruangan ini ya, yang menjadi santri alumni pondok pesantren yang sudah sukses seperti dari 3 beliau-beliau ini seperti itu. Makanya yang keempat ini adalah kita semua teman-teman. Oke, next, saya percepat. Oke, sekarang kita akan bicara giroh perjuangan dan pengabdian. Yang saya contohkan di sini ialah mengenai peristiwa tanggal 22 Oktober 1945. Apa itu? Hari Santri Nasional dan resolusi jihad. Jadi selain ada founding father Soekarno, Yamin, Hatta dan sebagainya, ternyata ada salah satu panutan kita yaitu pendiri organisasi besar di Indonesia termasuk di dunia yaitu Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang salah satunya menjadi kunci dari kemerdekaan bangsa ini. Makanya tanggal 22 Oktober 1945 ini santri pada saat itu teman-teman ikut berjuang untuk mengambil kemerdekaan dari penjajah atau kolonial. Makanya kalau teman-teman sekarang yang menjadi santri saat ini itu gak susah kok untuk merdeka, maksudnya untuk maju. Karena kalian gak harus pegang bambu runcing, kalian gak harus pegang batu untuk melempar penjajah sebagainya, gak harus. Tapi teman-teman kalau kita sudah belajar dengan tekun di pondok pesantren, kita bagaimana menghubungkan adanya ilmu
agama dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah kita akan juga meneruskan resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya kuncinya ada 3 di sini. Kurang berapa menit Mas Hidayat? 10 menit ya. Saya kalau ngomong ini gak ingat waktu kadang. Pertama mindset. What is mindset? Pola pikir. Jadi mengenai pola pikir teman-teman, kalau biasanya yang ini biasanya loh ya, saya dulu kebetulan masuk di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu ketika SMK. Ketika SMP saya ada di luaran. Yang sekarang ada di ruangan ini yang masuknya hanya SMA siapa? Coba angkat tangan. Yang SMA-nya saja. Maksudnya yang SMP di luar gitu loh, angkat tangan. Oke, lumayan banyak ya. Kalian pernah merasa kaget enggak? Ada yang merasa kaget enggak? Kaget dalam artian ketika harus beradaptasi dengan lingkungan pondok pesantren. Yang dimana ketika kita tidak pernah bangun pagi biasanya, tiba-tiba subuh sudah dibangunkan ya. Disemprot, ada enggak semprot-semprot sekarang ini? Yang digeret ada enggak yang digeret? Ada ya. Yang tidur di toilet ada enggak biasanya? Banyak, bukan ada, banyak. Ya itulah santri sebenarnya teman-teman. Jadi mengenai mindset sebenarnya kita gak harus takut, kita gak harus semacam antipati ya terhadap adanya mindset yang ada di santri. Karena santri pun bahasanya mandiri ya, mandi sendiri, enggak, bukan itu maksud saya. Jadi mandiri dalam artian kita langsung ketika sudah ada di pondok pesantren, kita dituntut untuk menjadi manajer terhadap diri kita sendiri. Mengenai keuangan, kita harus mengatur sendiri kan. Biasanya kalau di rumah mengenai keperluan kita minta ke ibu ya atau ayah ya kan. Tapi kalau udah di pondok semuanya tergantung kita. Makanya mindset ini harus dibangun. Kedua, dalam semangat giroh perjuangan dan pengabdian, kita harus mengedepankan yang namanya performance. Apa performance itu? Penampilan. Penampilan bukan berarti penampilan rapi enggak. Tapi penampilan itu ketika kita ditunjuk dalam suatu forum dan kita bisa membicarakan suatu hal yang besar, itu yang disebut dengan performance. Jadi adanya kontribusi pemikiran, sumbangsih ide dan kreativitas, that's what we call as performance. Itu yang kita panggil dengan performance seperti itu. Nah yang terakhir namanya survivability. Apa survivability itu teman-teman? Yang anak LBI lah atau yang LIPS atau BPK lah. Apa survivability itu? Hah? Apa? Aduh apa katanya? Ya saya ambil bahasa mudahnya, namanya ketangguhan. Survive itu kan tangguh ya, bisa melawan arus. Ada enggak yang awal-awal mondok langsung kena gatal-gatal langsung kaget? Ada? Banyak ya kan? Tapi sampai hari ini kita bisa survive kan di pondok ini kan? Nah itulah yang dinamakan sebagai barokah teman-teman. Makanya kadang ketika kita sudah punya takdir sukses, tapi kadang barokahnya yang ada yang masih belum terima itu bisa menjadi kendala teman-teman. Makanya selama kita ada di pondok pesantren, marilah kita kita ikuti aturan di pondok pesantren dengan baik ya, jangan sampai melanggar dan sebagainya. Itu salah satu kunci keberhasilan ketika kita menjadi alumni suatu hari nanti. Oke, next. Saya percepat aja. Nah, sekarang ini sebenarnya mengenai tantangan era disruptif ini teman-teman di pondok, ya saya bukan bahasanya ya. Bukan meremehkan, tidak. Tapi saya yakin karena saya pernah dulu menjadi seperti kalian yang baca koran di mading-mading itu mungkin perbandingannya 1:10. Benar atau tidak? Oke, bisa 10:10 tapi ketika berita sepak bola, iya enggak? Tapi kalau sudah berita mengenai ini, biasanya opini di Jawa Pos, Kompas Pos dan sebagainya, teman-teman malas baca hal-hal seperti ini. Tapi yang menjadi catatan penting teman-teman, era disruptif hari ini tuh sudah berada di tengah-tengah kita walaupun pondok pesantren. Salah satunya apa? Teknologi ini salah satu bentuk adanya di era disruptif. Kita sadar nggak sebelumnya? Sadar nggak? Enggak, iya kan? Nggak sadar. Tapi kadang yang ada kamera ya kan, atau video recorder dan sebagainya, ini salah satu bentuk adanya era disruptif. Makanya era disruptif itu kalau dalam beberapa teori itu dibagi menjadi 4. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Teman-teman di sini ada yang pasti punya semua ya, yang namanya kartu identitas santri, KIS, punya semua? Oke. Yang dimaksud KIS ini adalah big data teman-teman. Jadi pengolahan data itu menjadi satu, bahasanya itu maha data ya. Semua data kalian mulai nama lengkap, nama orang tua, nomor identitas, tempat tanggal lahir, status ya kan, dan sebagainya itu akan terekam dalam big data. Makanya big data itu gak bisa diremehkan. Karena suatu saat big data ini bisa sekali digunakan untuk kebaikan dan juga untuk keburukan. Makanya kita harus benar-benar hati-hati teman-teman. Yang kedua namanya revenue growth, yaitu pertumbuhan pendapatan. Nah ini yang sangat penting sebenarnya. Apa sih revenue growth itu?
Jadi mulai dari sektor ekonomi, sosial dan sebagainya, ini kita akan mengalami percepatan. Kalau kita hanya bisa mengikuti arus, mungkin kita sudah tergilas oleh arus yang dinamakan era disruptif. Makanya teman-teman, tapi setidaknya ketika saya selalu stalking IG dari Pondok Pesantren Nurul Jadid atau FKU Nurul Jadid, itu sangat luar biasa beberapa prestasi ataupun pendapatan, pencapaian dan sebagainya yang didapatkan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Salah satunya apa? Yaitu kemarin yang paling terakhir ialah penghargaan Pondok Pesantren terbaik pencegahan COVID-19 ya. Itu tepuk tangan untuk kita semua. Karena berkat dari kiai kita, pengasuh kita dan beberapa dewan pengasuh sampai mengantarkan Pondok Pesantren Nurul Jadid menjadi salah satu pondok pesantren terbaik dalam pencegahan COVID-19. Dan yang ketiga, employment, lapangan kerja. Mungkin teman-teman hari ini gak bisa melihat atau merasakan apa sih yang employment yang kita bisa sadarkan. Tapi kalau teman-teman coba sekali-kali telepon orang tuanya atau saudaranya, om, mas, mbaknya ya kan, bagaimana kondisi pekerjaan saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19. It's absurd ya kan. Sangat absurd teman-teman, banyak penurunan mengenai pengangguran itu semakin tinggi dan sebagainya. Makanya kita era disruptif itu jangan jangan dilawan, tapi bagaimana kita bisa mengikuti sekaligus membentuk namanya kreativitas dan inovasi dan sebagainya. Makanya ketika kita sudah mengikuti yang namanya arus era disruptif dalam artian mengikuti yang baik ya kan, akhirnya kita bisa menjadi salah satu employer yang baik. Yang terakhir investment, mengenai investasi. Jadi kalau investasi itu contoh kita meletakkan sedikit harta kita dan nantinya orang lain yang melakukan hal itu. Jadi kita diam-diam saja, tapi mengenai investment ini akan selalu berjalan. Itu yang disebut dengan tantangan di era disruptif. Oke, sekarang next. Ini sudah tinggal sedikit. Oke, next. Halo operator. Halo. Oke. Sekarang what to do ya. Apa sih ketika kita sudah melihat yang namanya era disruptif teman-teman? Ini biasanya kalau orang organisasi SWOT ini? Gak asing ya, SWOT itu ya. Yang pertama strengths. Apa strengths? Kekuatan. Jadi dari hal tantangan yang tadi kita harus melihat, ternyata mengenai kekuatan, kita harus mengukur seberapa mampu kekuatan kita untuk melihat dan membaca peluang. That's what we call a strength. Jadi teman-teman harus melihat seperti itu. Yang kedua adanya weakness. Weakness itu namanya kelemahan. Setiap orang akan memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Jadi teman-teman harus sadar, ternyata kelemahan saya di bidang ini. Saya agak ngebut ya, biar cepat atau selesai presentasinya. Karena sudah masjidnya bunyi. Jadi kelemahan ini kita gak boleh menafikan. Setiap orang itu harus sadar mengenai kelemahan dan kelebihannya. Yang mengenai kelemahan mari kita sama-sama perbaiki, dan kelebihannya itu mari kita sama-sama tingkatkan, seperti itu. Makanya kalau kita sudah melihat adanya weakness terhadap diri kita sendiri, kita akan lebih baik ke depan. Yang ketiga opportunities, mengenai kesempatan. Jadi kita harus jeli teman-teman melihat setiap kesempatan di lingkungan kita. Contoh yang teman-teman organisasi ya, OSIS. Jadi OSIS ketika ingin melaksanakan suatu kegiatan, kita harus melihat peluang atau kesempatan. Ternyata kalau mengenai peringatan Hari Santri, kita bisa mengadakan lomba apa dan sebagainya. Jadi mengenai inovasi, kreativitas dan sebagainya itu harus kita benar-benar tunjukkan teman-teman. Yang terakhir namanya threats, ancaman. Jadi threats ini pasti ada ketika kita sudah meramu 3 hal sebelumnya. Threats ini harus kita antisipasi dengan baik dan waspada. Maka ketika kita sudah menyikapi dengan berhati-hati teman-teman, insya Allah ketiganya, insya Allah mengenai kekuatan dan kelemahan dan kesempatan kita akan melaksanakan atau melaluinya dengan baik. Oke, next. Ini salah satu filsuf Cina yang saya masih pegang sampai saat ini, quote, menurut saya this is great atau good quote teman-teman. Watch your thoughts for they become your words. Watch your words for they become your actions. And watch your actions for they become your habits. And watch your habits for they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Apa maksud dari quotes yang disampaikan oleh filsuf Cina ini? Apa yang akan kalian pikirkan, itu yang akan kalian jadikan jadi kata-kata. Dan apa yang akan kita lihat kata-kata itu yang akan menjadi action. Ketika kita sudah melihat action teman-teman, maka action itu akan menjadi habits. Apa habits? Kebiasaan. Ketika kita sudah melakukan kebiasaan berulang kali, itu akan menjadi karakter. Nah, dari karakter inilah yang pada akhirnya akan mengantarkan kita destiny. Apa destiny? Nasib.
Jadi baik atau buruknya nasib kita itu kalau menurut filosofer dari Cina yaitu Lao Tzu itu bergantung dari yang pertama ialah mengenai pikiran kita. Makanya mindset itu yang saya ingin tetapkan dari awal. Oke, sebagai terakhir, sebagai closing, oke next. Saya masih percaya dari perkataan Gus Dur, Allahumma fillahu, kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok, melainkan setelah dia menjadi alumni. Kamu tinggal buktikan hari ini bahwa kamu adalah santri yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Oke, untuk teman-teman, gimana untuk pemateriannya bisa dipahami? Paham ya? Oke, kita buka untuk satu penanya putra dan satu penanya putri karena waktunya sudah mepet. Mungkin untuk yang lain bisa chat langsung nanti atau melewati panitia seperti itu. Oke, yang mau bertanya bisa anjungkan tangan. Putra satu, putri satu. Putri yang di depan, putra yang di tengah. Oke. Bisa dikasih mic panitia? Bisa di sini ya, di sini. Cik. Cik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaan saya cukup simpel. Jadi di acara setiap saya mengikuti acara seminar atau talkshow di Nurul Jadid, bagi saya setiap narasumber itu pasti yang ingin saya dapatkan adalah pengalamannya. Menurut pendapat pribadi saya lebih ingin mendapatkan pengalamannya. Jadi pertanyaan saya cukup simpel. Bagaimana pendapat tentang Mas Abdul Rauf ya? Tentang Abdul Rauf, kesan dan pesan sebagai sampean ketika sudah menjadi alumni dan saat ini karena temanya kepemimpinan, jadi mungkin sampean sudah merasakan pernah memimpin apa saja ketika di dalam pesantren ataupun di luar pesantren, dan kesan dan pesannya untuk kami semua itu seperti apa, karena tentu penyaji yang termasuk alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid itu bisa menjadikan motivasi buat kami para yang masih menjadi santri. Sekian. Penanya kedua. Untuk penanya kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin saya mewakili dari seluruh kelas akhir SLTA yang saat ini akan melanjutkan pendidikannya di luar pesantren. Beri kami tips agar kami seorang santri tetap menjadi seorang santri sejati dalam menghadapi tantangan zaman yang berada di luar, terutama saat kami terjun ke masyarakat. Mungkin Kak Abdul Rauf sebagai alumni Pondok Pesantren bisa membagikan tips pada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk dua penanya dari satu putra satu putri. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya perjelas lagi untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pendapat, kesan dan pesan selama mondok di Nurul Jadid. Untuk yang kedua, tips agar ketika meneruskan di luar kita bisa tetap menjadi santri seperti itu. Karena kan ketika kita keluar dari pondok, pasti yang akan kita hadapi bukan hanya teman-teman tapi masyarakat juga gitu. Mungkin dari Mas Rauf ada tips, kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya duduk saja ya untuk menjawab pertanyaannya.
Pertanyaannya sangat luar biasa semua, dari adik-adik saya yang saat ini masih menjadi santri, mengenai pengalaman maupun tips atau dan trik, ya kan. Oke. Jadi saya rangkum saja karena pertanyaannya keduanya itu masih berhubungan atau relate ya. Jadi saya rangkum. Pertama, kalau saya ingin berbicara sharing pengalaman, sebenarnya dari dari CV tadi itu sudah disampaikan oleh moderator. Cuman saya ingin sedikit spesifik menjelaskan bagaimana saya ketika masih menjadi satu santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid pada saat tahun 2012 sampai 2015. Pengalaman organisasi saya di SMK Nurul Jadid pada saat itu pernah menjadi ketua musyawarah perwakilan kelas. Sekarang menjadi MPU ya. Musyawarah perwakilan MPO, musyawarah perwakilan organisasi. Oke. Jadi MPK dulu teman-teman, saya masih ingat pada saat itu. Mungkin case-nya atau kasusnya itu sama seperti halnya MTS dan SMP. Ketika SMP memiliki yang namanya majalah Iqra, sedangkan MTS juga punya. Saya merasakan seperti itu kemarin. Jadi saya kan dulu tinggalnya di LPBA teman-teman ya. Di LPBA itu kan semuanya ada. Ada yang dari Man Python ya, terus dari SMK NJ, Semanja dan juga Manje ya kan. Itu kan ada semua. Saya sering dibully sama teman-teman yang dari Manje dan Semanja. Ini mana ini SMK kok gak ada majalahnya ya kan. SMK kayak gitu bla bla sebagainya. Itu cibiran-cibiran. Tetapi dari cibiran itu saya tidak menganggap saya dibully, karena menurut saya cibiran atau bulian itu menjadi motivasi bagi saya bagaimana saya bisa mewujudkan seperti halnya yang mereka miliki pada saat itu. Saya langsung kontak sama Mr. Mujib, Bapak Mujib, karena beliau dulu pembina organisasi orsiswa di SMK. Saya bilang kepada beliau, Pak Mujib, SMK ini punya majalah enggak sih sebenarnya? Saya tanya seperti itu. Loh, punya Mas Rauf, tapi 5 tahun yang lalu itu hanya sekedar pembahasan, tapi sampai sekarang enggak publis-publis. Akhirnya saya berjanji, Mas Hidayatur Rahman, baik Mr. Mujib, saya berjanji selama 1 tahun pengurusan saya akan memberikan majalah itu. Makanya teman-teman, mungkin kegiatan saya itu ada additional time-nya ya, tambahan waktunya. Selain ada kegiatan asrama atau kegiatan di pesantren, saya hampir setiap malam itu juga harus ke SMK. Waktu itu SMK-nya di asrama apa ya sekarang? Depannya Gang B itu ya? Gang F? M ya? Nah di Gang M, dulu SMK-nya di situ teman-teman. Jadi setiap malam, kalau sudah ada selesai kegiatan asrama dan pesantren, saya ke SMK untuk meneruskan layouting atau editing dan sebagainya. Dan alhamdulillah teman-teman, berkat teamwork yang saya sampaikan materi di beberapa hal itu, ternyata SMK pada tahun 2013 juga memiliki majalah yang namanya Masa, majalah aktualisasi ya singkatannya. Apa? Masa itu singkatan dari majalah aktualisasi siswa aktif ya kalau nggak salah. Soalnya pernah diubah namanya, saya lupa juga. Takut ada perubahan juga, tapi bisa nantilah ditanyakan. Kalau ada perempuan atau yang laki-laki SMK pernah yang mendengar Masa ya kan? Pernah mendengar Masa. Nah itu salah satu hasil dari tim saya pada saat itu teman-teman. Makanya kalau mengenai pengalaman, mengenai organisasi, jadi yang saya dapatkan di pesantren itu selain adanya kepemimpinan, adanya konsistensi atau istiqomah, keikhlasan sebagainya, itu akhirnya saya bisa terapkan ketika di luar. Makanya sama Mr. Mujib saya juga kaget, kenapa label ini dikasih nama founder United of Writer, kok bukan alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid seperti itu ya, saya kaget juga. Founder United of Writer ini teman-teman, pada awal mulanya saya hanya mendirikan di kalangan kampus saya. Waktu itu di Institut Agama Islam Negeri Jember ketika saya S1. Ya udah, cuma 5 orang yang ingin belajar nulis saya tampung. Yang saya dapatkan ilmunya ya ketika di masa Mas Hidayat kemarin itu. Jadi pada saya saat menjabat menjadi Pemret, pemimpin redaksi itu, saya sering sharing kepada kakak-kakak IAINJ dulu, majalahnya apa namanya? Al-Fikr, betul sekali. Ada namanya Bang Rizam, saya sangat ingat sekali. Bang Rizam itu sekarang menjadi ketua Ansor di Surabaya, di cabang apa saya lupa ya. Setiap hari saya berguru ke Al-Fikr teman-teman. Kalau nggak salah ada di belakang ya, di sampingnya Ayaman ya, Al-Fikr dulu itu ya. Di sana ya, saya lupa arahnya. Iya, ada di sana di Al-Fikr. Jadi saya tolak ya bolak-balik gitu ke SMK untuk melanjutkan editing dan layouting. Setelah itu saya lanjut diskusi mengenai gimana cara menulis, contoh mengenai fokus, opini dan sebagainya. Jadi saya lakukan secara istiqomah, walaupun saya capek, saya sempat jatuh sakit dan sebagainya, saya anggap itu adalah amal saya.
Ternyata benar teman-teman, ketika kita sudah melakukan istiqomah apa yang kita dapatkan di pesantren dan kita terapkan di luar, pada akhirnya kita tidak terlalu kaget. Kaget dalam artian ketika kita menghadapi manusia-manusia yang di luar sana kan berbeda-beda tipikalnya ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, gak ada yang jahat loh ya, kurang baik bahasanya. Karena jahat itu ya bagi orang-orang yang jahat bahasanya, tapi kalau menurut kita ya kurang baik bahasanya seperti itu. Nah dari situ saya bisa menyikapi teman-teman, menyikapi dalam artian ya profesional seperti itu. Oh ini karakternya seperti ini, berarti kalau karakter seperti ini itu tidak bisa dilawan dengan tipikal seperti ini. Biasanya ini harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua. Jadi ketua gak bisa ketika kalian menjadi ketua OSIS, baik di Semanja, Manji atau SMK, SMP dan MTS, semuanya dipukul rata, digeneralisir gak bisa. Jadi ketika mengatakan A, ketika anak buahnya mengatakan B dan sebagainya, kita harus A, gak bisa teman-teman. Jadi semua harus kita tempatkan sesuai dengan porsinya yang dinamakan proporsional itu. Makanya sampai sekarang saya alhamdulillah diamanati juga menjadi salah satu pengurus lembaga taklif Wan Nasir PCNU Jember. Itu mungkin berkat dari saya ketika saya melakukan organisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Itu mengenai pengalaman saya. Jadi teman-teman kalau tahu organisasi terbesar ya, organisasi kita yaitu Nahdlatul Ulama, ya saya salah satunya menjadi bagian dari situ. Kedua tadi mengenai tips dan trik ya. Tips dan trik itu sebenarnya sederhana ya. Kalau yang terpenting itu kita harus benar-benar bangun mindset dan performance sekaligus survivability yang saya sampaikan 3 hal tadi itu. Kalau 3-tiganya kita bisa konsisten, kita selalu istiqomah untuk melakukan itu. Ketika teman-teman nanti yang SMA atau SMK melanjutkan di bangku perkuliahan, insya Allah teman-teman tidak terlalu kaget ketika menghadapi banyak tipikal-tipikal organisatoris seperti itu. Makanya dalam hal ini teman-teman, kalau masih ada kesempatan waktu, masih yang kurang 2 tahun atau 1 tahun bahkan 3 tahun, buatlah waktu itu sebaik mungkin. Karena a big risk will produce big income. Karena resiko yang besar atau masalah yang besar akan memproduksi manfaat yang besar. Makanya teman-teman dalam organisasi ketika menghadapi banyak masalah, sebaiknya itu dihadapi dengan ya dingin saja kayak gitu. Makanya kalau kita api dihadapi dengan api, meledak kan jadinya kan. Jadi kalau ada yang jadi api, harusnya ada yang menjadi air, seperti itu. Bukan semuanya jadi api, enggak. Ketika sudah konflik, biasanya biasa ya dalam organisasi ya, ada namanya manajemen konflik, makanya itu harus diajarkan dalam LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi mengenai tips dan trik saya yang tanya dari perempuan tadi, ya lakukan itu sudah. Kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren, seperti halnya kita dituntut bangun disiplin ya kan, ke sekolah jangan sampai telat, dan juga kita harus ada jiwa mandiri, dan juga ada kedewasaan. Ketika itu sudah kita amalkan dengan baik di pondok pesantren, ketika teman-teman nantinya keluar dari pondok pesantren menjadi alumni, pasti teman-teman tidak ada yang kaget. Karena saya sendiri sudah bisa melakukan dan bisa membuktikan. Mungkin itu saja Mas Hidayatul Rahman. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat memuaskan. Kita kasih aplaus yang sangat meriah dulu untuk penyaji kita pada siang ini. Oke, teman-teman barusan kita punya yel-yel atau keyword. Saya coba dulu ya, masih semangat ya? Semangat ya? Sekarang putra harus melebihi putri, karena barusan sudah kalah untuk yang pertama. Sekarang sudah akhir dari kegiatan ini. Saya coba dulu ya. Apa kabar hari ini? Mana suaranya? Kok gak semangat sudah ya? Karena apa sudah akhir atau gimana? Saya coba ya, semuanya ya. Saya minta tolong untuk ikuti ya. Apa kabar hari ini? Kurang semangat sudah ya? Sudah siang mungkin ya. Oke, saya di sini akan menyimpulkan sedikit dari penyampaian pemateri. Bahwasanya pemuda itu adalah tonggak bangsa dan negara. Kita adalah penerus bangsa, banyak alumni pondok pesantren di seluruh Indonesia sudah menjadi pejabat-pejabat penting, dan kita sebagai alumni Nurul Jadid harus bisa menjadi orang-orang penting di negara. Bahwasanya kita harus bisa mewujudkan mimpi kita, dan kita menjadikan pemimpin atau uswah dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Selebihnya nanti kalau seandainya mau sharing-sharing bisa menghubungi panitia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dibagikan simbolis atau gimana?
Untuk penanya 2 orang, untuk yang putri di depan audien, untuk yang putra bisa naik ke atas pentas. Begitu. Untuk panitia bisa difotokan. Oke, selebihnya saya serahkan kepada MC. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita ikuti bersama pemberian piagam penghargaan oleh Ketua Panitia acara Talkshow Pemuda pada pagi hari ini yang akan dipimpin langsung oleh, mari kita sambut dengan meriah, Saudara Muhammad Toiful Abror. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, dengan diberikannya piagam penghargaan, maka berakhir pula acara Talkshow Pemuda pada pagi hari ini dan akan dilanjutkan dengan acara pelantikan FKO 2021-2022 pada ba'da sholat Jumat nanti. Dimohon kepada para peserta pada pagi hari ini untuk bisa meninggalkan acara pada pagi hari ini. Dan acara akan dilanjuti dengan acara tambahannya ini nobar pada setelah ba'da sholat Jumat nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.